Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan memaparkan tentang poin-poin dalam pelaksanaan pekerjaan mekanikal di lapangan. Apa saja poin-poin itu? Kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, perencanaan manajemen proyek. Yang kedua, melakukan analisa terhadap kelayakan proyek. Yang ketiga, melakukan estimasi terhadap biaya dan anggaran proyek. Yang keempat, menjelaskan sedikit tahap-tahap dari eksekusi proyek. Yang kelima, menjelaskan evaluasi dan audit dari sebuah proyek. Kita masuk poin pertama, yaitu perencanaan manajemen proyek. Dalam memulai proyek, langkah yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa proses perencanaan proyek yang meliputi cakupan proyek, jadwal proyek, sumber daya proyek, dan biaya proyek dapat berjalan dengan baik. Perencanaan proyek itu sendiri adalah bagaimana agar menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu dengan tahapan tertentu dan dengan sumber daya yang telah ditunjuk. Fokus pada perencanaan proyek untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan jadwal, dan membuat rencana pendukung, termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, metode komunikasi, dan manajemen risiko, tetap pada alur yang telah kita rencanakan. Selanjutnya poin kedua, melakukan analisa terhadap kelayakan proyek. Nah, bagaimana? Analisa kelayakan atau laporan kelayakan adalah cara untuk mengevaluasi apakah rencana proyek dapat berhasil atau tidak. Studi kelayakan mengevaluasi kelayakan rencana proyek untuk menilai apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, biasanya studi kelayakan ini sangat penting untuk proyek yang mewakili investasi penting untuk berjalannya suatu proyek. Analisanya apa saja? Yang pertama itu ada analisa keuangan, yaitu kelayakan keuangan menjelaskan apakah proyek Anda layak secara fiskal. Laporan kelayakan keuangan mencakup analisa biaya atau manfaat dari proyek. Laporan ini memperkirakan return of investment atau ROI yang diharapkan dapat menguraikan risiko keuangan. Nah, goal terakhir dari studi kelayakan keuangan yakni untuk memahami manfaat ekonomi yang diperoleh dari proyek tersebut. Selanjutnya analisis teknis. Yang kedua, studi kelayakan teknis meninjau sumber daya teknis yang tersedia untuk proyek. Studi ini menentukan apakah Anda memiliki peralatan yang tepat, peralatan yang cukup, dan pengetahuan teknis yang tepat untuk menyelesaikan tujuan dari proyek tersebut. Misalnya nih, rencana proyek mengusulkan pembuatan untuk 10.000 atau 20.000 produk per bulan. Tetapi yang dapat dihasilkan dalam per bulannya hanya sekitar 5.000 atau 10.000, maka proyek ini secara teknis dinyatakan tidak layak. Selanjutnya yang ketiga, analisis operasional. Studi kelayakan operasional mengevaluasi apakah organisasi atau proyek ini dapat terselesaikan. Studi ini mencakup persyaratan kepegawaian, struktur organisasi, dan persyaratan hukum yang berlaku. Pada akhir studi kelayakan operasional ini, tim akan memiliki gambaran apakah Anda memiliki sumber daya, keterampilan, dan kompetensi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Selanjutnya yang keempat, analisis lingkungan. Studi kelayakan lingkungan dilakukan untuk memperkirakan bagaimana dampak dari lingkungan terhadap rencana kegiatan usaha proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya masalah-masalah dari dampak lingkungan yang akan segera dilakukan analisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai salah satu bahan pertimbangan
bagi pembuat keputusan. Tujuannya adalah menjaga segala bentuk kemungkinan dampak dari suatu kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Selanjutnya, analisis sosial. Studi kelayakan mengacu pada apakah keberadaan suatu proyek tersebut atau suatu usaha akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau bahkan sebaliknya. Aspek sosial melibatkan faktor-faktor seperti dampak terhadap lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, poin yang ketiga, melakukan estimasi terhadap biaya dan anggaran proyek. Perencanaan biaya yang baik yang didukung oleh pengendalian biaya yang memadai merupakan kunci sukses utama dalam pengelolaan biaya proyek. Perencanaan biaya yang baik akan menghasilkan suatu estimasi biaya dan anggaran proyek yang handal dan realistis yang efektif untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan. Apa-apa saja? Yang pertama adalah mengestimasi biaya. Proses estimasi biaya proyek merupakan proses yang memperkirakan biaya yang paling mungkin atas sumber daya yang akan digunakan yang diperlukan pada tiap aktivitas-aktivitas dalam penyelesaian proyek. Yang kedua, menyusun anggaran biaya atau RAB. Blocher MGH menuliskan dalam bukunya Manajemen Biaya 1 edisi 3 langkah-langkah untuk menentukan estimasi biaya atau menyusun anggaran biaya. Yang pertama adalah menentukan objek yang akan diestimasi. Yang kedua adalah menentukan penggerak biaya. Yang ketiga, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat terkait proyek. Yang keempat, membuat grafik data. Dan yang kelima adalah menilai keakuratan dari estimasi biaya atau rencana anggaran biaya tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek atau biasa disingkat PBP dilakukan untuk melakukan efisiensi atau menekan biaya pekerjaan bagi kontraktor untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan di pihak owner supaya dapat menghemat biaya sekecil mungkin. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan? Nah, biasa pengendalian biaya ini mempengaruhi biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya umum. Misalnya material, upah, alat, kemudian biaya operasi atau manajemen yang berkaitan dengan biaya provisi bank, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian mempengaruhi pajak retribusi, dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah mempengaruhi keuntungan dari perusahaan. Nah, langkah-langkahnya apa yang dapat dilakukan dalam pengendalian biayanya? Di antaranya adalah perencanaan dan pengaturan pembelanjaan berdasarkan schedule. Oke. Selanjutnya dapat merencanakan kontrol atau pengendalian dimulai dari waktu pembuatan RAPK atau rencana anggaran proyek kendali dan kontrak review atau mengkaji ulang kembali kontrak sehingga waktu progres fisik proyek mencapai akhir dari pelaksanaan. Dan yang keempat adalah membuat laporan anggaran biaya. Membuat laporan proyek atau bagian dari integral dari evaluasi keberhasilan proyek ini mendokumentasikan pembelajaran dan membaginya dengan tim yang lebih besar secara terorganisir. Nah, di mana pada akhirnya dapat membantu proyek untuk proses ke masa yang akan depan, masa selanjutnya. Langkah-langkah dasar dalam membuat laporan ini yaitu mengetahui tujuan, kemudian mengenali audiens, kemudian tahap pengumpulan data, kemudian menyusun laporan,
yang terdiri dari ringkasan, pendahuluan, isi dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah edit dan proofread. Setelah laporan proyek Anda siap, baca beberapa kali dengan jeda waktu tertentu, atau mungkin meminta rekan kerja untuk meninjaunya kembali. Nah, selanjutnya poin keempat. Poin keempat menjelaskan tahap-tahap dari eksekusi proyek. Pada tahap ini tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Tahap-tahapnya apa saja dalam tahap eksekusi? Salah satunya dalam tahap ini adalah tahap eksekusi yang tercakup dalam pekerjaan-pekerjaan. Nah, seperti desain, pengembangan, pengadaan, konstruksi atau produksi, dan pelaksanaannya. Nah, tahap pertama adalah desain. Dalam tahap ini, spesifikasi diterjemahkan ke dalam market, biasanya berbentuk diagram atau skema atau bar chart dan sejenisnya. Kemudian tahap eksekusi yang selanjutnya adalah pengadaan. Pada tahap ini dilakukan pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung, baik itu berupa material, alat, dan sebagainya, tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian tahap eksekusi yang selanjutnya adalah produksi. Setelah fasilitas dan bahan tersedia, maka dilakukan pelaksanaan produksi. Berupa apa? Yaitu berupa pengawasan dan pengendalian sumber daya yang digunakan dan progres dari report atau laporannya. Kemudian tahap selanjutnya dari eksekusi proyek adalah implementasi. Nah, pada tahap ini dilakukan penyerahan hasil akhir proyek. Penyerahan ini dapat disertai dengan training untuk user atau untuk owner dari proyek tersebut. Penyerahan pekerjaan proyek dilakukan biasanya dengan dokumen berupa berita acara serah terima atau BAST dari pihak pelaksana kepada owner, atau sebaliknya dari owner memberikan berita acara serah terima, menyatakan telah menerima suatu proyek dari pelaksana. Baiklah, selanjutnya poin yang terakhir adalah poin kelima, menjelaskan evaluasi dan audit dari sebuah proyek. Audit dari sebuah proyek. Oke. Evaluasi dilakukan setelah proyek selesai dikerjakan, berarti tahap terakhir. Pengendalian akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan atau koreksi. Biasanya ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau perubahan-perubahan itu terjadi pada saat evaluasi proyek. Evaluasi proyek ini merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja dalam program proyek yang berlangsung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengungkapkan permasalahan dan membuka potensi masalah yang mungkin itu dari evaluasi formatifnya atau evaluasi ringkas. Selanjutnya audit adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen proyek yang mencakup metodologinya, prosedur, anggaran, pengeluaran, dan tingkat penyelesaian. Nah, biasa isi laporan audit ini memuat status proyek yang dikerjakan, memuat
uh, apa namanya status proyek yang dikerjakan terkait apakah proyek itu telah dikerjakan sesuai jadwal, sesuai dengan prosedurnya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya status proyek itu di waktu berikutnya terkait apakah nanti kedepannya memerlukan perubahan jadwal atau perubahan lainnya dan alasannya apa, seperti itu. Selanjutnya status pekerjaan yang kritikal menyangkut sejauh mana pekerjaan itu telah dikerjakan, berarti lebih mengarah kepada hasil. Dan selanjutnya pengenalan risiko terkait apa dan bagaimana potensi kerugian dan kegagalan proyek dapat terjadi. Ini risk management, berarti mengantisipasi kemungkinan terburuk ke depannya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, informasi yang bermanfaat bagi proyek lain terkait pelajaran apa yang bisa diambil, baik dari kesalahannya, faktor-faktor luar yang mempengaruhinya, untuk dapat membuat proyek-proyek selanjutnya lebih baik. Keterbatasan audit yang menyangkut asumsi dan batasan-batasan yang dipakai dalam pengauditan proyek sehingga dapat mempengaruhi hasil dari audit tersebut. Secara lengkap isi dari audit ini ada 4 ya. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang dan tujuan proyek ini ada atau proyek ini terjadi. Yang kedua adalah status sekarang, maksudnya berisi penjelasan mengapa proyek ini atau mengenai status proyek ini saat ini dilakukan audit, termasuk hasil pengukurannya, performansi yang digunakan dalam audit seperti biaya, jadwal, dan kemajuan serta kualitas. Yang ketiga, status proyek ini di masa yang akan datang seperti apa, itu maksudnya ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Kemudian yang keempat, isu-isu manajemen yang penting, berisi penjelasan mengenai isu-isu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan proyek yang berdasarkan pendapat auditor. Nah, biasanya mengenai isu-isu manajemen ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Oke, selanjutnya yang terakhir, analisa risiko. Nah, bagaimana dalam analisis ini berisi penjelasan mengenai risiko-risiko yang ada dalam jumlah proyek serta dampaknya pada biaya, waktu, dan performansi proyek, serta berisi penjelasan mengenai alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti risiko tersebut. Oke, sekian video ini, video singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.